nggak luar biasa bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat seperti beliau-beliau ini. Pertama saya ingin bertanya ke Bu Susi. Kita tadi sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan masa lalu Ibu. Mungkin kalau kami yang di sini menjadi ibu, mungkin gak akan sanggup. Karena kita tahu perjuangan ibu itu luar biasa. Jadi apa motivasi ibu ketika ibu bekerja keras luar biasa seperti itu, ibu masih tetap, aku harus kerja, aku harus berbuat seperti ini. Baik. Sedangkan kami aja yang di sini belajar, yang udah fasilitas sudah ada itu masih malas-malasan. Iya, jujur. Jujur. Ya. Baik. Nah, kemudian pertanyaannya kepada Pak Dahlan Iskan. Terima kasih Pak. Saya masih shock nih berhadapan dengan Bapak. Masih shock kenapa, Dek? Masih speechless Kak. Ya maju-maju deh, salaman sama Pak Dahlan deh. Terima kasih. Ya Allah, mau nangis. Serius shock banget. Ya. Oke. Udah ya? Oke. Oke. Ke Pak Dahlan. Saya pernah baca buku Bapak, Sepatu Dahlan. Nah, di situ Bapak menceritakan bagaimana kelamnya hidup Bapak di keluarga yang sangat-sangat terbatas ekonominya. Iya. Saya mahasiswa rantau. Saya Asal mana, Dek? asal Binjai, Sumatera Utara. Oke. Oke. Saya mahasiswa rantau. Ketika saya belajar kuliah, saya kuliah, itu memang orang tua di sana ketika saya tidak mempunyai uang, maaf, ketika saya tidak punya uang, meskipun orang tua saya mampu di sana, ada rasa, aduh ini kalau mau minta malu, minta malu. Nah jadi apa motivasi Bapak ketika Bapak kurang biaya? Biasa kalau orang yang kurang biaya, nggak ada uang, nggak ada ini, menyusahkan orang tua, nggak mau belajar. Tetapi Bapak di keadaan seperti itu, Bapak masih tetap semangat. Bapak telah menjadi. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih, Adek. Terima kasih. Ya, tadi ada banyak pertanyaan. Bang Faisal dulu, Bang Faisal. Mafia Migas, singkat-singkat Bang. Ya, saya bersyukur ya orang-orang baik, orang-orang yang punya informasi itu deras memberikan informasi kepada saya. Bahkan setelah acara ini pun kami sudah janji dengan sejumlah orang di sini untuk memberikan informasi bagaimana perilaku mafia ini yang saya masih gelap gitu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa petakan, bisa baca sehingga kita bisa tahu di sisi mana pagar itu yang paling mudah didobrak gitu. Jadi sekali lagi kami tidak bertugas menangkap mafia, tapi membangun pagar yang membuat sedemikian lebih sulit dan sangat sulit bagi elit, bagi kelompok tertentu untuk memburu ente, untuk merampok kekayaan negara yang seharusnya bisa membuat seluruh rakyat Indonesia ini sejahtera. Oke, terima kasih Bang Faisal. Pak Dahlan, apa yang memotivasi Bapak? Ya, sebetulnya itu tidak sama. Ketika masih kecil, beda lagi motivasinya. Ketika mau mulai usaha, beda lagi. Ketika usahanya sudah agak besar, beda lagi. Ketika usahanya sudah mulai besar sekali, beda lagi. Ketika ke PLN, beda lagi. Dan seterusnya. Itu terus berkembang. Motivasi itu berubah-berubah. Itu tidak apa-apa. Karena yang motivasi yang utama sebetulnya lebih banyak kepepet, karena kepepet. Ya. Jadi sering-seringlah Anda, kepepet itu terpojok. Jadi sering-seringlah Anda dalam posisi terpojok. Kalau tidak ada yang memojokkan Anda, maka Anda memojokkan diri sendiri saja. Karena
Kalau sudah kepepet, kalau sudah terpojok, pasti To be or not to be, ya. insting naluri kita Ya. harus bisa keluar. Ya. Dan Anda sering berada dalam posisi Ya. terpojok Pak Dahlan. Ya, makasih. Dan selalu berhasil keluar. Tidak selalu, tapi umumnya berhasil. Kesannya selalu berhasil karena sering saya diundang seminar yang temanya itu selalu sukses story Dahlan Iskan begitu. Sehingga kesannya selalu berhasil. Padahal kegagalan itu juga banyak sekali. Cuma nggak pernah ada panitia seminar yang mengundang saya dengan topik kegagalan-kegagalan Dahlan Iskan begitu. Ya. Tapi bahwa itu artinya memang selalu ada kegagalan, tetapi Ya. bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana bangun dari kegagalan. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Pak Dahlan. Makasih. Ibu Susi, ada banyak pertanyaan untuk Ibu. Ya, tadi yang pertama apa komentar saya atau apa perasaan saya tentang komentar orang tentang pendidikan saya. Saya selalu ditanya juga tentang urusan gender misalnya. Ibu merasa nggak kalau di dunia usaha itu perempuan dan laki-laki berbeda? Saya dari dulu tuh nggak pernah punya pikiran tuh, Bu. Apakah saya perempuan, laki-laki ini kerjaan laki, ini kerjaan perempuan. Sama juga setelah saya putuskan keluar dari sekolah, saya tidak merasa bahwa saya harus inferior karena saya tidak selesaikan SMA saya gitu, Bu. Jadi ya biasa aja. Pada saat saya dijadikan menteri, saya kan juga tanya sama Pak Presiden. Saya bilang, Bapak tahu kalau saya SMA pun tidak selesai. Ya, beliau tidak apa-apa. So, kalau presiden aja nggak apa-apa, terus kenapa saya mesti peduli kan? Yes. Kalau Pak Presiden berani, ya saya pikir kenapa saya nggak pede gitu kan? Jadi ya udah saya nggak peduliin lagi. Dan untuk saya sih yang penting kerja saja. Saya punya pengalaman 33 tahun di bidang perikanan. Saya dengan Susi Air melihat banyak bagian dari Indonesia. Saya barangkali lebih sering ke Papua, ke desa-desa daripada orang Papua. Lebih tahu banyak tentang Papua daripada orang Papua. Jadi saya pikir kenapa tidak saya lakukan, itu saja. Dan pandangan orang, seringkali saya memperhatikan Ibu Susi ini kalau kemudian ada pandangan orang, tadi Ibu katakan tidak peduli, ada gambar atau ilustrasi yang menunjukkan Susi Pujiastuti dengan berbagai gaya. Itu pun malah justru, ini seperti ini contohnya, Adek. Kita lihat contohnya. Nah, ini, adik-adik tahu nggak? Kalau pejabat lain mungkin agak malu-malu. Bu Susi dibikin baliho, dipajang di kantor. kemudian di apa was namanya? thinking it's good idea. Kan saya lihat ada dikasih lihat sama sekretaris. Bu, lihat nggak ini di Twitter orang-orang bikin ini? Ya, that's good idea. Why don't you put it there? Dan ada beberapa yang lain lagi. Khusus untuk Bu Susi kita sudah bikin beberapa gambar yang lain lagi. Boleh kita, nah ini dia untuk Bu Susi satu-satu kita lihat. Ini yang tadi, ini sudah dipajang di kantor BKP ya Bu. Mana kapal yang lain. Ini yang kedua, nah ini Ibu. Ternyata gini rasanya jadi menteri. Gaji kecil mesti kerja. Ada yang satu lagi, nah ini cocok untuk Bu Susi. Laut kita luas tapi ikan yang masuk cuma segini. Ini gila. Nah, yang ini gambar yang banyak mengharukan orang. Ibu baca dong, cerita dong Ibu. Cerita dong Ibu tentang ini. Itu hari kan helikopter saya baru datang. Saya mau ajak Ibu terbang. Kebetulan saya kan belajar terbang helikopter. Bukan untuk komersil, untuk private saja. Tapi Ibu jalan sudah sedikit susah. Nah, praktikal saja saya gendong saja. Saya tidak tahu bagaimana bisa ke media, saya juga tidak mengerti. Ini waktu itu ada kameramen Metro TV yang mengikuti Bu. Ini di program 360. Ya, waktu itu Bagi sebenarnya saya bukan ini, mau wawancara di kantor, bukan. Tapi dia rupanya ambil foto ini terus dipublish juga. Ya, termasuk saya merokok di air show, duduk di trotoar pun tahu-tahu ada di internet. Saya bilang ini orang di kerjaan. karena Mau beli pesawat duduk di trotoar, judulnya begitu. Nah, karena orang betul-betul terpukau pada Bu Susi. Bagi saya Ibu adalah segala-galanya. Jalan rezeki dibuka dengan bakti kita pada orang tua. betul. Ini yang terakhir. Aku aja nggak lulus SMA bisa jadi menteri. Kalian mahasiswa, skripsi nggak kelar-kelar.